Jadi hari ini kita akan belajar faktor penyebab masalah sosial melalui pandangan teori. Seperti ini. Bisa dipahami? Oke, dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahida Inayatul Laili, peserta PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Negeri Malang. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 11 dengan metode Make Image. Praktik pembelajaran ini dilakukan di SMA Negeri 2 Sumeneb, Kabupaten Sumeneb, Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sehat ya? Sehat. Oke. Silakan dipimpin doa dulu. Salah satu siapa? Yusfi, silakan. Wahida absen dulu ya. Siapa yang nggak hadir hari ini? Belum hadir juga. Masih sakit. Sudah pemulihan tapi kan? Ya, kemarin yang kesana siapa aja? Satu kelas semuanya. Tapi Intan sudah dalam keadaan sehat ya? Oke. Yang lain semoga dalam keadaan sehat juga. Semuanya silakan disiapkan buku tulisnya, buku paketnya. Bu Ida siapkan dulu proyektor ya. Silakan disiapkan kebersihannya dulu. Bu Ida cek kebersihan silakan. Yang ada sampah-sampah depan, belakang. Sudah? Rapi-rapi, badan kalian rapi semuanya lengkap? Lengkap ya. Yang kayak Vicky dong. Itu indikator lengkap, indikator rapi ya Ki ya. Oke, sudah? Sudah bersih semuanya ya? Silakan dipertahankan kebersihannya karena kebersihan itu adalah kebersihan itu adalah cerminan kita. Kalau kita bersih ya otomatis pikiran dan semuanya itu akan jadi bersih. Oke. Kita lanjutkan. Kita akan belajar tentang ini. Pandangan faktor penyebab masalah sosial dalam pandangan teori konflik. Nah, kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang jenis-jenis, nah sekarang kita akan belajar tentang teorinya. Teori ini siapa yang mengungkapkan? Iya, betul. Para tokoh ahli. Pastinya mereka sudah melalui apa nih kayak gini? Melalui riset ya, penelitian yang pasti yang sudah bukan hanya sekedar teori cuitan Twitter doang ya. Ya. Hidup bagaikan panggung sandiwara. Nggak seperti itu. Yakin panggung. Nah, ini sudah dibuktikan lewat penelitian ya. Oke. Kita simak dulu video ini. Bersama-sama kita lihat videonya. Satreskrim Polres Sumeneb Madura Jawa Timur menangkap 6 orang terkait dugaan kasus tindak pidana penculikan terhadap salah seorang warga desa Lapalau, Kecamatan Duke, atas nama Suki. Pada Minggu 4 September 2022 sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Kapolres Sumeneb AKBP Edo Setia Enrico saat konferensi pers di depan kantor Polres Sumeneb pada Senin 5 September 2022 menjelaskan motif kasus dugaan penculikan ini terkait investasi tambak udang dan bonsai cemara udang. Menurut Kapolres, salah seorang pelaku dugaan kasus penculikan yang berhasil digagalkan pihaknya itu menjalin kerjasama dengan korban terkait bisnis tambak udang
bangsa cemara udara. Hanya saja dalam perjalanannya bisnis tersebut tidak berjalan lancar. Formulanya, pelaku melakukan kerjasama dengan korban, yaitu atas nama salah satu pelaku dengan nama saudara M, yang mana dia invest secara bertahap dengan nilai total invest dalam 400 juta untuk terkait bisnis jual beli bonsai keluarga, dan selanjutnya adalah terkait invest tanah umum, yang mana total 400 juta ini berasal dari 5 atau patungan dari 5 pelaku lainnya yang kita amankan. Dari Sumeneb, Fatul Alif, Kaisar TV melaporkan. Ya, tadi ada apa sih, permasalahan apa sih? Penculikan ya. Masalahnya karena ada apa? Karena ada investasi Iya, karena ada investasi yang nggak jalan. Berarti itu ada konflik antara siapa dan siapa? Korban dan pelaku siapa? Korbannya siapa? Pelakunya siapa? Pelakunya investor. Korbannya? Nah ya, jadi ada dua yang sedang berkonflik ya. Nah itu, motif konfliknya karena faktor apa? Investasi, berarti di bidang ekonomi. Ya, ada dua belah pihak yang sedang tidak bersepakat dan sejalan. Ya, yang merasa satunya dirugikan dan satunya merasa tidak bersalah. Ya kan? Nah, akhirnya dia apa? Menculik ya. Menculik pemilik bonsai udangnya itu karena dia merasa sakit hati. Nah gitu, itu jadi masalah sosial nggak? Jelas ya, penculikan aja masalah sosial, konflik aja itu sudah jadi masalah sosial. Nah, maka nanti agenda kita, kegiatan kita kan seperti ini menganalisisnya. Ya, jadi kita nanti akan menganalisis sebuah masalah yang berupa gambar. Nah, jadi metode hari ini Bu Wahida akan menggunakan metode make image, ya, menggunakan gambar dan akan dicocokkan dengan teori konfliknya. Paham ya? Dan teori konflik itu banyak tokoh yang menggunakan teori konflik. Nanti Bu Wahida akan menggunakan 6 tokoh dalam teori konflik. Jadi hari ini kita akan belajar faktor penyebab masalah sosial melalui pandangan teori konflik, ya. Jadi pandangan Bu, teori itu apakah teori konflik aja? Tidak ya. Yang kalian tahu dalam sosiologi ada teori apa lagi aja? Fungsionalisme, lalu interaksionisme, simbolik. Betul. Jadi hari ini Bu Wahida akan mengambil teori konflik. Jadi ini tujuan pembelajaran Bu Wahida. Bu Wahida sangat menginginkan kalian nanti dapat menafsirkan, tadi sudah bisa menafsirkan masalah di video ya. Sudah. Lalu yang kedua, melalui artikel berita. Artikel berita ini berupa gambar. Nanti clue-nya berupa gambar yang akan kalian cari sumbernya di internet. Seperti itu, ya, paham? Oke. Melalui artikel gambar, Bu Wahida mengharapkan kalian mampu menghubungkan faktor masalah sosial melalui teori konflik. Lalu yang selanjutnya ada kegiatan diskusi kelompok. Nah, sebelumnya kalian akan ditentukan kelompoknya lewat mana? Lewat mencocokkan pasangan di dalam kartu. Hingga akhirnya kalian bisa menjadi satu kelompok yang utuh. Ya, nanti paham nggak? Masih bingung ya? Nanti ada 2 kelompok tim A dan tim B namanya. Ya, tim A itu yang memegang teorinya, tim B yang menggunakan gambarnya. Nah, nanti yang akan kalian carikan dalam waktu yang ditentukan, kalian akan mencocokkan antara teori dan gambar. Silakan dicari pasangan kelompoknya. Bisa dipahami? Oke. Nah, menurut teori konflik, tokoh pertama itu adalah Karl Marx. Ya, tokoh pertama Karl Marx. Silakan ada yang mau bacakan dulu satu. Junaidi, silakan. Dibaca.
Karl Marx berpendapat bahwa penting kelas diambil sebagai titik sentral dari masyarakat. Masyarakat menjadi terpecah ke dalam dua kelas besar, yaitu borjuis dan proletar. Nah, ada yang tahu borjuis dan proletar? Tahu. Angkat tangan biar enggak Angga dulu, Angga. Borjuis itu apa? Kayak buruh. Kalau proletar itu seperti bosnya. Kalau Gimana? kita cocokkan, ya kita cocokkan dulu ya, Angga ya. Ya, Bu. Tadi Angga bilang kalau borjuis itu yang kelas atas, yang proletar Nah, proletar berarti yang buruh. kebalik, Angga. Iya. Oke, silakan, ada yang mau menyempurnakan? Siapa tadi, Titin? Silakan, Titin. Kalau misalkan borjuis itu yang kelas atasnya, Mm-mm. kalau proletar itu yang buruhnya. Oke, ada pendapat lain? Setuju sama Titin? Setuju ya? Nih, di sini sudah ada keterangan kalau karakteristik kaum borjuis itu yang pertama ada kaum menengah kaya. Itu namanya borjuis. Tapi kalau proletar itu yang kaum buruhnya, ya. Jadi kalian pernah berpikir nggak sih kalau misalnya ya, bahkan bukan orang dulu, sekarang aja orang yang semakin kaya kan semakin kaya. Bahkan orang yang punya modal, ya nggak sih, orang yang punya modal dia bisa berekspresi menggunakan inovasi apa saja dibandingkan dengan masyarakat yang hanya bisa punya jasa saja atau punya kekuatan tenaga saja dibandingkan modal uang, ya. Dalam artian dari sini itu adalah modal uang. Sekarang masih terjadi nggak? Masih ya. Nah, itu yang dikatakan oleh Karl Marx bahwa ini ada kelas-kelas sosial nih. Orang kaya kan semakin kaya, yang miskin akan semakin miskin karena mereka hanya jiwa kerja saja tanpa menggunakan modalnya. Mereka nggak punya modal. Yang punya modal itu yang orang-orang kaya, kayak gitu. Paham ya? Ingat kalau Karl Marx itu tentang kelas-kelas sosial. Nanti diingat ya. Oke, next, selanjutnya Louis Gossen. Silakan, ada yang mau bacakan? Di materinya sudah Bu Hida kirim di grup loh. Materinya sudah Bu Hida kirim di grup. Silakan dibacakan dulu. Louis Gossen. Sudah siapa aja tokonya? Satu. Karl Marx. Karl Marx konflik apa? Iya, betul, kelas sosial. Terus yang kedua? Louis Gossen punya dua, konflik. Betul, ada realistis dan non realistis. Yang ketiga ada Ralph Dahrendorf. Ingat kata kuncinya ya untuk bahan nanti. Nah, ini beberapa tokoh. Nah, jangan dibuktikan sekarang. Kita akan tes lagi nanti, oke? Kita coba ulas lagi. Tadi ada tokoh siapa yang pertama? Ada Karl Marx, kata kuncinya apa? Ya, kelas sosial ya. Ada kelas sosial apa? Borjuis dan proletar. Kalau borjuis itu yang kelas mana? Iya, ke atas. Kalau proletar ke bawah, betul. Lalu tokoh kedua ada siapa? Iya, ada. Betul. Terus yang ketiga ada Ralph Dahrendorf. Iya, karena ada relasi, ya. Karena ada relasi dalam struktur hingga biasanya kekuasaan. Lalu yang selanjutnya ada. Betul, Sujono Sukanto mengatakan cirinya. Betul, karena ada ancaman dan kekerasan. Lalu yang selanjutnya ada Robert. Menurut Robert kata kuncinya iya, biasanya menundukkan saingannya. Lalu yang terakhir ada Besen, karena adanya iya, betul, karena ada indera sosial. Nah, sekarang mari kita buktikan pengetahuan kalian yang lancar barusan dengan gambar fenomena ini yang benar terjadi di Indonesia. Ini
Ya, ini gambar-gambar yang terjadi di Indonesia. Ya, nanti ada kartu, Bu Wahida bagi dulu kelasnya. Maka Bu Wahida akan membaginya menjadi 2 tim dulu, 14 kelompok. Ya, sekarang Bu Wahida bagi kelompoknya ya. Bu Wahida jelaskan dulu bisa? Kelompok 1 sampai kelompok 7 silakan di sebelah kanan Bu Wahida. Nanti dengan posisi berbaris. Kelompok 1 belakangnya ikuti. Ya, silakan ditentukan ketua kelompoknya siapa. Lalu kelompok 8 sampai kelompok 14 silakan di sebelah kiri Bu Wahida. Bisa dipahami? Nanti ini silakan dimundurkan ke belakang semua dulu ya. Nanti caranya adalah Bu Wahida akan kasihkan gambar ini di setiap kelompoknya. Nanti tugas kalian adalah mencari pasangannya. Kalau pasangan itu tepat, itu akan menjadi kelompok kalian. Kalau pasangannya salah, silakan dirubah dulu dan dicari pasangannya. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Oke. Silakan kelompok 1 sampai 7 di kanan dan 8 sampai 14 di kiri. Bu Wahida silakan digeser ke belakang. Silakan dipilih gambarnya. Oke, dipilih gambarnya. Jangan 2, 1 aja. Kau nggak akan sanggup. Oke, silakan diintip bersama kelompoknya. Silakan dipilih 1 aja. Oke, bisa dong. Oke, sudah. Yang salah di bis. Kita akan duduk semuanya bareng. Oke. Tim teori dari kelompok 14 silakan disebutkan teorinya apa, dan sebelah kanan Bu Wahida tolong diperhatikan dulu ya. Silakan di sebelah kiri Bu Wahida di kelompok 14 dibacakan teori apa dapatnya? Teori Louis Kaiser yang non realistis. Ya, sudah? Sudah ya, sudah diperkirakan ya. Oke. Yang kelompok 13. Teori Robert M.Z. Lawang. Oke, silakan selanjutnya. Bernstein. Oke, lanjut. Surjono Sukanto. Sujono Sukanto. Diperhatikan ya. Kelompok sini yang mana ya menurut kalian ya? Oke, lanjut. Dildan. Oke, Rafdah Rendolf. Syafaril. Louis Koser yang realistis. Louis Koser yang realistis. Seva. Karl Marx. Oke, sudah mulai ngintip-ngintip punya kalian yang mana? Oke. Perhatikan wajahnya ya. Nah, sekarang tim yang sebelah kiri Bu Wahida silakan diperhatikan gambar di tim yang sebelah kanan. Kalian perhatikan ya, yang punya kalian yang mana? Vicky, silakan disebutkan itu gambar apa? Gambar pembulian. Dengar nggak? Oke. Selanjutnya, Reza. Demo buruh. Oke, ini ya. Silakan Isti. Unjuk rasa tentang apa? Tentang tanah. Oke. Selanjutnya. Konflik dalam pekerjaan di perusahaan ya? Di perusahaan. Oke. Dukun. Perdukunan ya. Oke. Sambo. Konfliknya Sambo. Oke. Pembunuhan ya, pembunuhan Brigadir J. Ya, silakan Saida. Pilkada. Dengar tentang apa? Tentang pilkada. Oke. Sudah mulai melirik mana pasangannya? Ya, Bu Wahida kasih waktu 2 menit untuk kalian berkelompok di
Di mana? Di sebelah kanan dan di sebelah kiri Bu Wahida ya. Biar tidak kelompoknya seperti ini. Bisa dipahami? Oke, dimulai dari sekarang. Sebelum membuktikan, silakan Bu Wahida beri waktu kalian sekitar 5 menit untuk mengargumentasikan mengapa kalian mengambil teori itu dan menggunakan gambar itu. Berarti yang berbicara bukan cuma satu yang di depan saja, tapi yang lainnya juga. Iya. Bisa dipahami? Oke, silakan kalian berembuk dulu, matangkan argumen kira-kira kenapa kalian memilih teori ini dan gambar ini. Silakan. Dari sekarang. Kita akan mendengarkan argumentasi dari masing-masing kelompok. Silakan dari kelompoknya, ayo Kak Lala, yuk. Dari Lala dan kawan-kawan. Jadi di sini ada teori dari Robert M. Z. Lawang, di mana gambarnya itu pilkada kan. Di mana pada teori Robert ini menjelaskan tentang teori konflik yang kayak untuk mendapatkan kekuasaan, status, dan itu untuk menundukkan saingannya tuh. Nah, jadi di pilkada ini kan pasti salah satu itu ada yang menang, ada yang kalah. Jadi kayak pasti salah satu tuh ambis untuk menang buat mendapatkan kekuasaan status seperti yang ada pada teori Robert M. Z. Lawang. Jadi dalam pemilu ya. Oke, pemilu punyanya Robert menurut kelompok 1. Ada yang mau menanggapi? Setuju kalau itu adalah oke. Kita dengarkan dari kelompok yang selanjutnya, kelompoknya Holly dan kawan-kawan. Baik, di sini ada gambar Sanbo, di mana Sanbo ini kan membunuh Brigadir J. Jadi kami simpulkan kasus ini termasuk konflik Sarjono Saikanto karena adanya tindak kekerasan serta ancaman. Di mana Sanbo ini membunuh Brigadir J. Sekian, terima kasih. Oke, ada tanggapan dari kelompok? Tidak ada? Oke. Selanjutnya silakan dipresentasikan. Nah, di sini ada gambar dukun. Ayo yang lain diperdengarkan. Kenapa aku pilih Louis Althusser yang non realistis? Karena kalau yang kata Louis Althusser yang non realistis itu kan mengatakan kalau non realistis itu yang bersifat gaib. Jadi dukun itu kan bersifat gaib. Sekian, terima kasih. Oke. Yang selanjutnya dari kelompoknya enggak? Dasinya enggak? Kami memilih gambar ini karena Ada gambar apa? ada pertentangan konflik. Karena di dalam gambar ini ada seorang yang lagi sedang mengalami konflik dengan seseorang yang lainnya yang tidak dapat dicegah dan akan berdampak positif atau negatifnya tidak. Oke, tokohnya siapa? Bernstein. Oke, silakan tepuk tangan untuk kelompoknya Angga dan kawan-kawan. Bu Aida belum mengiyakan dan mentidakkan ya. Oke, selanjutnya kelompoknya Si. Merupakan gambar demo yang ingin mengambil hak tanah yang masuk ke dalam Lewis Althusser yang bagian realistis karena ini bersifat nyata. Karena tuntutannya Ya, turun langsung ke tempatnya, tidak
tidak melewati orang lain. Oke. Oke, thank you kelompok isi dan kawan-kawan. Yang selanjutnya, Oke, di sini ada gambar demo buku ya pada atasnya. Setelah kami rembukan, mencocokkan teori yaitu teori dari Karl Marx. Karena teori Karl Marx itu terjadi karena adanya dua kelas sosial, di mana dari borjuis dan juga proletar. Di sini kaum proletarnya itu yang demo buku ke atasnya yaitu kaum Karl Marx dan itu ada demo dari demo buruh ya. Oke. Selanjutnya, kelompoknya Kak Vicky dan kawan-kawan. Oke, ini ada gambar pembulian dan saya bukan milih. Jadi Randolph yang realistis. Karena ini konfliknya nyata, benar ada, terlihat. Ya. Dan Gimana Kak Vicky? Kok teorinya terbalik, kenapa? Harusnya yang mana menurut kelompoknya Kak Vicky dan kawan-kawan? menurut saya ini karena interaksi. Karena berinteraksi, maka menurut kalian yang mana harusnya? Bernstein. Oke, menurut kalian Bernstein. Kenapa kok Bernstein? Yang lain dengarkan. Karena adanya interaksi. Karena adanya interaksi. Gimana ini? Tadi Bernstein punyanya siapa? Iya. Gimana? Menurut kalian? Gimana? Lihat, coba argumennya Bu Hida pengen dengar. Karena di gambar sini sudah jelas ada seseorang yang lagi berkonflik dengan seseorang yang lain. Dikarenakan tidak tahu masalahnya kenapa. Ada masalah apa? Yang tidak dapat terelakkan. Oke, coba menurut Vicky gimana? Vicky, mereka masih kagum sama itu adalah punya Bernstein karena di perusahaannya ada. Betul gak sih? Tapi di Dahrendorf ini kan punya kekuasaan, Bu. Nah, di situ kan terlihat gambarnya seorang pekerja, ya kan, pekerja kantoran mungkin antara atasan dan bawahan gitu. Sedangkan di sini anak-anak, dan nggak mungkin anak-anak punya kekuasaan di sekolah. Goyang. Nah, Vicky tadi katanya pembulian karena ada interaksi, tapi menurut saya pembulian nggak harus ada interaksi, nggak? Terus apa yang mau dibully? Terus apa yang mau dibully? Gimana Kak Vicky tadi dibilang pembulian Harus tidak ada interaksi. Terus apa yang mau dibully? Terus bagaimana pembulian bisa terjadi kalau tidak ada interaksi? Jadi gimana kelompoknya dan kawan-kawan masih tetap Randolph atau Bernstein? Tetap Bernstein? Oke, berarti ditolak ya permintaan Vicky untuk tukeran teori. Ditolak, oke. Nah, kalau seperti itu, sekarang Bu Hida yang akan konfirmasi, ya, dan kita akan membuktikan jawaban masing-masing. Ya, kita akan buktikan. Yang pertama teorinya Karl Marx dulu, punyanya tim siapa tadi? Timnya Reihan. Kita lihat Karl Marx. Ya, contohnya adalah buruh ya. Yeay. Betul sekali. Tadi analisisnya Reihan, karena di sini ada apa, Han? Ada konflik sosial yaitu dari kaum bawah dan kaum atas. Kaum bawah dan di situ adalah buruh. Iya, buruhnya ya. Oke. Next, kita ke teori Gozer. Ya, yang pertama itu adalah teori non-realistik yang perdukunan. Itu punyanya siapa? Punyanya Titin. Dan punyanya Isti, benar ya? Ada tuntutan tanah di situ. Jelas ya tuntutannya ya. Oke. Next, selanjutnya Ralph Dahrendorf. Bagaimana?
Terjawab kelompoknya Angga dan kawan-kawan. Iya, karena di situ ada relasi di dalam struktur sosial. Betul seperti yang dikatakan oleh Kak Vicky tadi ya. Oh, ada kekuasaannya. Dan selanjutnya ini ada konfliknya Samboyi. Oke. Di situ clue-nya ada iya, ada kekerasan ya. Bahkan ancaman ya. Ada tembakan juga. Betul sekali. Kita lanjut. Konflik Robert MZ Lawang. Tadi MZ Lawang tadi apa? Kata kuncinya? Iya. Biasanya cenderung menundukkan saingannya. Contohnya adalah pemilu. Ye, betul sekali. Tadi kelompoknya siapa? Iya, kelompok yang terakhir ya tadi ya. Oke, lanjut. Yang selanjutnya, Boh, sudah. Besten. Nah, ini dia. Tadi betul analisisnya Kak Vicky ya. Kalau ada bullying ya, bullying itu didasari oleh karena adanya interaksi juga ya, bukan hanya ancaman, oke? Jadi tidak harus berkuasa, kadang nggak sama-sama berkuasa juga bisa ngebully ya. Oke, maka kita hukum dua kelompok yang salah. Iya. Yuk, menunjukkan. Suaranya. 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 Oke, tepuk tangan dong untuk kalian. Silakan balik ke kursinya masing-masing. Ya, tadi sudah belajar tentang beberapa tokoh teori ya. Masih ingat semuanya ya? Walaupun tadi Kak Vicky sempat berbeda pendapat, tapi memang seperti itulah belajar. Kalau sudah tahu semua pasti jadi dosen semua nih kayaknya. Nah, sekarang Bu Aida, ada pertanyaan dulu, Gak ada ya? Kalau tidak ada silakan Bu Aida mau post tes ya. Nah, jadi dari rata-rata nilai kelas ini lebih dari 50% telah melampaui tujuan pembelajaran dan indikator Bu Aida. Ya, jadi tadi terlihat ya dari diskusi kalau ternyata tanpa teks kalian langsung bisa memahami mana-mana ciri-ciri yang sesuai dengan tokohnya, seperti itu ya. Oke, selamat dan tetap dipertahankan kelas ini. Keren kalian. Oke, Bu Aida ingin kalian menyimpulkan salah satu dan salah dua. Dua orang, boleh sampai 3 orang untuk menyimpulkan kita sudah belajar apa hari ini. Ya? Oke, silakan siapa volunteer yang mau. Kesimpulannya, hari ini kita belajar banyak banget teori konflik dari beberapa tokoh. Yang pertama itu dari Karl Marx. Kalau katanya Karl Marx ada 2 kelas, yaitu bourgeois dan proletar. Kalau katanya Louis Althusser ada yang realistis, yaitu yang konkret, dan non realistis yang berilmu. Terus ada lagi yang kata Ralph Dahrendorf, yaitu antara yang memiliki wewenang dan yang tidak memiliki wewenang. Terus yang keempat ada kata Surjono Sukarto,
adanya ancaman dan kekerasan. Kalau katanya Robert M. Z. Lawang itu adanya nilai status dan kekuasaan dengan cara menundukkan saingannya. Terus kalau yang terakhir ada dari Bernstein, yaitu karena ada interaksi sosial, ada pertentangan dan perbedaan juga. Oke, yang lain silakan Kak Vicky. Hari ini telah belajar tentang masalah sosial yang dilihat dari berbagai macam tokoh, tentunya tokoh yang menjelaskan berbagai macam definisi untuk melihat kehidupan ini agar tidak terlalu kaku, dan kita juga bisa menyimpulkan dari berbagai macam kejadian dari definisi-definisi itu. Yang pertama dari tokoh siapa? Dari Karl Marx tentunya, Marx. terus kedua Koser. Dahrendorf, terus dan lain-lain juga. Oke, siap. Ada lagi yang mau menambahkan? Pembelajaran hari ini gimana? Hari ini sangat menyenangkan karena metode pembelajaran itu melalui permainan dengan cara mencocokkan gambar dengan teori armada. Gampang dipahami nggak sekarang? Mudah. Beda dari yang langsung Menjelaskan ya? Oke. Ada contohnya juga ya? Oke. Ya, jadi yang bisa kita ambil hari ini, pelajaran hari ini, ya, bahwa faktor penyebab masalah sosial itu banyak sumbernya, ya, banyak faktornya, ya, dari mulai kelas sosial yang tentang keuntungan, tentang modal, itu jangkauannya makro, ya, dari ketatanegaraan, bahkan pemerintahan itu berkonflik, ya enggak? Sampai hal terkecil kita berinteraksi pun akan bisa menimbulkan konflik, ya enggak? Nah, maka yang harus kita jadikan pelajaran bahwa kita harus berhati-hati dalam kehidupan ini, ya, Wildan, ya. Jadi lebih baik berhati-hati. Karena apa? Semakin kita dekat dengan orang lain, akan ada timbul konflik, itu akan semakin ada peluangnya, ya. Jadi kalau kita sudah memutuskan untuk kenal orang lain, maka siap-siap akan ada potensi konflik di dalamnya. Maka yang bisa membatasi biar tidak konflik itu berkembang siapa? Diri kita sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara bersikap yang bijak, ya. Jangan menimbulkan konflik atau pertengkaran satu sama lain. Bisa dipahami? Oke. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, silakan ditutup kelasnya dan silakan siap-siap. Kita akan pulang. Silakan. Oke, jangan lupa untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang dampak masalah sosial, ya. Silakan dipelajari. Terima kasih hari ini, hati-hati di jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.